Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang adjective clause. Apa itu adjective clause? Adjective clause yaitu sering disebut relative clause, ya, yaitu sejenis dependent clause that describes a noun. Klausa yang berdiri sendiri yang menggambarkan, menjelaskan sebuah kata benda, just as an individual adjective does, seperti kata sifat, seperti yang dilakukan kata sifat pada umumnya, ya. Nah, selanjutnya, jadi adjective clause itu, adjective clause secara struktur, adjective clause itu terbagi menjadi dua, ya, bahkan tiga di sini. Yang pertama finite adjective clauses, kemudian non-finite adjective clauses, yang ketiga verbless adjective clause. Oke, kita bahas yang pertama dulu, finite adjective clauses, ya. Finite adjective clauses ini seperti apa? Kita akan lihat di sini penjelasannya. Nah, ini. Jadi finite adjective clauses adalah subordinate clause yang memakai di dalamnya itu who, whom, whose, which, and that. These finite adjective clauses ini juga sering disebut relative clause, ya. Jadi yang memakai who, whom, whose, which, and that itu disebut finite adjective clauses atau relative clauses, ya. Contohnya kalimatnya I don't know the man who sent this letter. Who di sini dia sebagai adjective clause, di mana dia adalah finite, gitu, ya. Jadi dia finite, ya. Nah, kita akan masuk ke restrictive. Nah, jadi ingat tadi bahwa finite adjective clause itu yang memakai who dan sejenisnya, gitu, ya. Nah, ini ada sedikit tambahan, ya, tentang itu, gitu, ya. Yang pertama adalah restrictive versus non-restrictive modification. Jadi ada namanya restrictive. Coba kita akan lihat. Nah, ini bukan bagian dari finite sih, tapi ada sedikit sub bahasan tentang ada hubungannya dengan finite. Nah, restrictive. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kalimatnya, drivers who exceed the speed limit are reckless. Pengendara yang melebihi batas kecepatan reckless. Reckless itu apa, ya? Tabrakan, gitu, ya. Jadi yang kedua ini adalah restrictive. Kenapa disebut restrictive? Terbatas, ya, kalau kita artikan Indonesia, ya, terbatas. Ya, artinya restrictive, nggak boleh who exceed the speed limit ini dihilangkan. Jadi dibatasi, ya, oleh ini, ya, restrictive. Jadi who exceed the speed limit ini kalau dihilangkan maka tidak boleh. Jadi ini kan drivers are reckless, nggak bisa. Ini who exceed the speed limitnya atau finite, apa namanya tadi, adjective clause-nya itu nggak boleh dihilangkan. Itu restrictive, artinya dibatasi oleh finite tadi, finite adjective clause, ya.
Sedangkan yang ketiga ini adalah contoh dari non-restrictive. Krakatoa, which is a Java volcano, exploded in 1883. Jadi Krakatoa yang adalah which is Java volcano, apa gunung berapi di Jawa, itu meledak pada tahun 1883 ya. Jadi Krakatoa, nah kalau ini which-nya ini bisa dihilangkan, hanya tidak dibatasi, artinya boleh tidak dipakai ya. Jadi kita bisa mengatakan restrictive harus dipakai, non restrictive boleh tidak dipakai. Apa finite adjective atau relative clause-nya tadi boleh. Jadi itu sub tambahan lah yang berhubungan dengan finite adjective clause ini ya. Kemudian kita mau bahas ini, the choice of relative pronoun. Nah, jadi relative pronoun ya, ini masih berhubungan ya dengan finite adjective clause ini, makanya dia menjadi sub bahasan. Ini relative pronoun kan tadi ada who, which, what itu ya, itu tidak bisa dipakai sembarangan. Jadi ada aturannya gitu ya. Tidak bisa ya seperti itu tadi, tidak bisa dipakai sembarangan. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi. Antecedent types, pendahulunya apa? Apakah personal atau non personal? Kemudian yang kedua, function, the function yang ditunjukkan oleh relative pronoun, apakah dia sebagai subjek, apakah objek ya. Itu nanti relative pronounnya juga akan berbeda. Yang ketiga, the relation with the antecedent, relasi dengan yang sebelumnya, kata sebelumnya, apakah dia untuk restriktif dipakai, harus dipakai, atau non restriktif, atau boleh tidak dipakai, seperti itu ya. Nah, jadi ini masih berhubungan ya. Kemudian yang ketiga, relative pronouns in restrictive adjective clause ya. Jadi yang ketiga ini relative pronoun pada restrictive. Nah, jadi relative pronoun ya pada adjective clause yang restrictive, yang ya pada yang dibatasi ya, yang harus dipakai ya, yang harus dipakai. Nah, ini akan dijelaskan di sini ya. Ini dia, ini kurang jelas, nggak apa-apa ya, agak sedikit kan ini. Nah, jadi kalau relative pronouns di restrictive yang harus dipakai tadi, itu bisa dia sebagai, saya jelaskan dulu di sini ya. Ini ya bisa sebagai subjek, relative pronounnya. Kemudian bisa fungsinya sebagai objek, bisa sebagai prepositional complement, dan bisa sebagai determinative possessive ya. Ya, relative pronoun di restrictive adjective clause itu sebagai subjek. Misalnya di sini, drivers who atau that exceed the speed limit are reckless. Jadi drivers yang melebihi batas kecepatan reckless. Nah, jadi ini kan tidak boleh ditinggalkan ya, harus dipakai. Jadi di sini fungsinya sebagai subjek ya. Ya, jadi kalau difungsikan sebagai subjek, maka harus memakai who atau that, nggak boleh yang lain ya. Oke. Nah, bagaimana kalau tidak personal? Tadi kan drivers personal. Nah, kalau tidak personal gimana? Maka boleh memakai that atau which. Contohnya, they didn't provide the data which showed. Nah, jadi pakai which. Jadi kalau benda non personal dia pakai which gitu ya. Itu kalau sebagai subjek. Nah, kalau sebagai objek gimana?
Nah, kalau sebagai objek kita harus memakai, gunakanlah who atau whom atau that, ya. Bisa juga menghilangkan relative pronoun-nya. Nah, contohnya seperti ini. That's the teacher whom. Who bisa, whom bisa, that bisa, enggak juga bisa. That's the teacher who most students admire, bisa. That's the teacher whom most students admire, bisa. That's the teacher that most students admire, bisa. That's the teacher most students admire, juga bisa. Nah, itu kalau restricted tadi ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau tadi kan person, kalau non personal bagaimana? Tinggal pakai which, ya, jadi who atau whom-nya diganti which, begitu. Oke. Kemudian yang ketiga ya, kalau dia prepositional complement bagaimana? Nah, kalau prepositional complement di sini kan ada preposition with, maka dia boleh pakai who, ya. Ini sini ada penjelasannya. Kalau personal antecedent maka pakai whom, bisa ya. Ya. Kalau non personal antecedent pakai which, gitu ya. Ya. Tapi kalau prepositionnya Anda pindah ke akhir, Anda bisa memakai who atau that, atau bahkan bisa juga menghilangkan. Nah, seperti ini. I met a girl with whom I used to work. Kalau duluan maka pakai whom, posisinya sebagai prepositional complement. Tapi kalau diakhirkan with-nya, pakailah who ya, whom bisa juga sih. Kemudian bisa juga pakai that, atau bisa juga nggak pakai sama sekali, gitu. Kemudian yang keempat, determinatif sebagai determinatif sebagai apa? Determinatif posesif. Nah, sebagai determinatif posesif, ya, di sini contohnya ya. Nih sini ya. Kalau determinative possessive in a noun phrase, use the form whose regardless of the antecedent. Jadi kalau determinative possessive noun phrase maka pakai aja whose, ya. Apakah apa saja yang mendahulunya, pakai aja whose. Kalau noun phrase, contohnya nih ya. India grants divorce to a man whose wife, kan noun ya, noun phrase nih, to a man whose wife, ya. Kalau noun phrase pakai aja whose kalau dia sebagai determinatif, man whose, jadi menunjuk. Kemudian 11, the antecedent man is personal and the antecedent the car in 11 dengan personal, both determinative possessive. Polisi mencari for the car yang, ya, apa namanya, pengendaranya, determinatif, juga pakai whose ya. Antecedennya apa aja pakai aja whose, gitu ya. Oke. Sekarang yang relative pronouns non restrictive. Sebenarnya kurang lebih sama ya, jadi kurang lebih sama saja, ya, kurang lebih sama. Ini subjek, cuman dia kalau non restricted itu boleh apa nama relative pronounnya itu boleh dihilangkan, ya, boleh dihilangkan. Sebagai subjek di sini misalkan the relative pronoun who is used as a subject to refer to personal antecedent in a non-restrictive adjective clause.
J.K. Rowling who wrote the Harry Potter series. Sebenarnya bisa aja dihilangkan who wrote, ya. Jadi sini pakai who. If the antecedent is non-personal, kalau bukan orang maka pakai which, sama kayak tadi ya. Oke. Walaupun ini bisa dihilangkan ya. Jangan lupa ada kalau non-restrictive itu boleh ini dihilangkan. Dan ini ada komanya gitu ya. Kemudian objek juga sama sih sebenarnya dengan yang restrictive tadi. Ya. Oke, jadi kita akan lanjut ke sini. Non-finite adjective. Non-finite adjective clause. Tadi kan ada finite, di mana dia pakai who atau relative clause lah. Kayak ada who, where, what gitu ya, that gitu ya. Nah sekarang non-finite. Nah non-finite ini dia terbagi menjadi 4 ya. Non-finite, jadi tidak memakai relative clause tadi kayak who, whom, that, which, nggak pakai itu. Ya, dia pakai pembentukan ing, participle subordinate clause yang pertama. Yang kedua memakai adjectival passive, bentuk pasif. Yang ketiga adjectival to infinitive, ya. Dan yang keempat non-restrictive modification by non-finite. Oke. Sekarang kita lihat yang pertama dulu, adjectival ing participle subordinate clause. Kita lihat. Nah, jadi kita lihat nih ya kan. The girl sitting in the corner is my sister. The girl sitting in the corner. Di sini ada adjective clause dia. Ya, adjective clause dibentukkan dari adjectival ing participle, ya. Jadi itu ya. Jadi non-finite. Dia adjective clause tapi non-finite. Ya. Dibentuk oleh ing, adjectival ing participle. Oke. Terus yang kedua, adjectival passive. Adjectival passive ini dibentuk oleh kata passive. The book written by Asep will be published. Buku yang ditulis oleh Asep akan segera diterbitkan. Jadi di sini ada ya. Nah, di sini adjective clause-nya written. Written itu adalah pasif. Jadi pasif di sini dia menjelaskan book di sini, ya. Itu sudah tadi adjective. Sekarang pasif ya. Sekarang adjectival. Adjectival to into infinitive. Nah, to infinitive. Nah, di sini the first man to finish the job. Orang pertama to finish the job. Nah, to finish di sini finish the job dia menjelaskan subject the first man, ya. Kalau yang 24, the first thing for us to do is to check the facts. The first thing for us to do to check the facts. To do di sini dia adjectival to infinitive, dia menjelaskan verb sebagai objek ya. Ya. Kemudian yang 25 ini dia sebagai proportional complement. You are the one to spend ya my life with, ya. Jadi walaupun with-nya di sini ya, dia menjelaskan with di sini. Oke. You are the one with, nah ya, seperti ini gitu ya. Gitu. To spend my life. Jadi adjectival to infinitive clause. Oke, paham ya? Nah, sedangkan yang 4 ini non-restrictive modification. Jadi dia apa? Sini penjelasan non-restrictive modification can also be realized by non-finite subordinate clause. Ya, jadi non-finite tadi kan dia tidak memakai itu ya. What, which, that, who, whom gitu ya. Nah, jadi ini sama ya. Jadi dia tinggal pakai koma ya, pakai koma. Ini pasif, pakai koma.
kemudian ini pakai to infinitive, ini pakai comprising, pakai ing. Jadi dia bisa dijadikan non restricted ya, tergantung apakah dia bisa ditinggalkan atau tidak ya. Boleh dipakai atau tidak, nah begitu ya. Terakhir verb plus adjective clause ya, yang ini, yang C ini bukan finite, non finite, verb plus. Nah kalau verb plus ini ya, jadi dia seperti ini. Verb plus ini artinya tidak memakai kata kerja ya, jadi adjective clause-nya itu tidak memakai kata kerja. Contohnya di sini, I'm always fond of a room full of colors ya, jadi adjective clause-nya mana nih? Nah ini nih, dia menghilangkan that ya, begitu. Some adjective clause can also be built around verbless clauses ya, bisa some adjective bisa dibangun di sekitar klause yang tidak memakai kata kerja. Ini biasanya terjadi ketika relative pronoun dan kata kerja dalam klause subordinate ya, atau independent that post modifies a noun phrase or ellipse, yang membentuknya itu dihilangkan ya. Jadi pada ini kalimat 29 itu verb plus clause, klausa tanpa kata kerja. Full of course is an adjective clause yang memodifikasi the noun phrase room. Jadi room ini adalah memodifikasi atau menjelaskan full of colors. It can construct itu artinya tadi ditafsirkan. That is full of colors. Jadi that is-nya itu dihilangkan ya. A room that is full of colors. Jadi that is-nya dihilangkan. Oke, kiranya itu saja dari saya tentang adjective clause ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.